Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Sinta. Hari ini kita akan bahas satu topik yang banget bikin penasaran, yaitu tentang madu dan telur. Katanya kalau dikonsumsi sebelum berhubungan bisa menambah gairah atau stamina. Beneran bisa atau cuma mitos yang turun-temurun aja? Yuk kita bahas dari sisi medis dan logikanya. Segmen pertama, dari mana asalnya kepercayaan ini? Sejak zaman dulu, madu dan telur sering dianggap sebagai simbol energi dan vitalitas. Madu karena rasanya manis dan alami, sedangkan telur dianggap sumber protein dan lemak sehat. Jadi, ketika orang merasa lelah atau butuh energi, dua bahan ini jadi pilihan tradisional, apalagi untuk meningkatkan stamina sebelum aktivitas berat, termasuk hubungan intim. Segmen kedua, kandungan nutrisi di madu dan telur. Madu mengandung gula alami seperti fruktosa dan glukosa yang bisa memberi energi cepat bagi tubuh. Sedangkan telur, terutama kuningnya, kaya akan kolesterol baik, vitamin B, dan asam amino yang berperan dalam produksi hormon testosteron dan estrogen. Secara teori, kandungan itu bisa membantu keseimbangan hormon dan energi, tapi efeknya tidak instan. Segmen ketiga, hubungan nutrisi dan gairah seksual. Gairah seksual tidak cuma dipengaruhi oleh satu makanan. Ada banyak faktor yang terlibat. Hormon, aliran darah, kesehatan jantung, suasana hati, dan bahkan kualitas tidur. Jadi, meskipun madu dan telur memberi energi, tapi efeknya terhadap gairah bisa dibilang tidak langsung, melainkan lebih pada mendukung metabolisme dan kebugaran umum. Segmen keempat, efek psikologis dan sugesti. Menariknya, sebagian besar efek penambah gairah dari madu dan telur justru berasal dari sugesti atau placebo effect. Ketika seseorang yakin bahwa makanan itu bisa meningkatkan performa, otak merespon dengan melepaskan dopamin dan adrenalin, dua hormon yang memang meningkatkan fokus dan gairah. Jadi, kekuatan keyakinan punya peran besar di sini. Segmen kelima, fakta medis dan batas aman. Secara medis, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan madu dan telur bisa meningkatkan gairah secara langsung. Namun, keduanya tetap baik untuk kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Yang perlu dihindari adalah konsumsi telur mentah karena beresiko terpapar bakteri salmonella. Kalau mau dikonsumsi, pastikan matang. Dan madu juga jangan berlebihan ya, karena gula alaminya bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Segmen keenam, alternatif alami penunjang vitalitas. Kalau mau meningkatkan gairah dan stamina secara alami, fokuslah pada gaya hidup sehat. Tidur cukup, olahraga teratur, hindari stres, dan konsumsi makanan tinggi zinc, magnesium, dan vitamin E seperti kacang-kacangan, alpukat, dan ikan. Itu semua terbukti secara medis lebih berpengaruh pada hormon dan daya tahan tubuh. Segmen ketujuh, apa yang terjadi di tubuh setelah konsumsi madu dan telur? Ketika madu dan telur dikonsumsi, tubuh akan segera memecah kandungan gula sederhana dari madu menjadi energi cepat. Sedangkan protein dari telur mulai diubah menjadi asam amino yang diperlukan untuk perbaikan jaringan dan produksi enzim. Nah, proses ini memang membuat tubuh terasa lebih segar dan hangat, terutama kalau sebelumnya dalam kondisi lelah. Tapi, jangan salah, efek itu bukan semata penambah gairah, melainkan tanda bahwa tubuh sedang mendapatkan pasokan energi. Yang sering disalahartikan adalah sensasi hangat dan bersemangat setelah minum ramuan madu dan telur dianggap efek peningkatan vitalitas seksual. Padahal itu respon metabolik alami tubuh terhadap energi cepat dari glukosa dan protein. Segmen ke-8, hubungan antara energi, mood, dan gairah. Tubuh manusia itu sangat terhubung antara fisik dan mental. Ketika energi meningkat, otak menaksirkan kondisi itu sebagai kesiapan untuk aktivitas, termasuk aktivitas seksual. Hormon dopamin dan serotonin meningkat ketika seseorang merasa sehat, berenergi, dan rileks. Jadi,
Ketika madu dan telur dikonsumsi, apalagi dengan keyakinan positif, otak mengasosiasikan rasa itu dengan peningkatan gairah. Inilah kenapa banyak orang merasakan efek yang mereka yakini nyata, padahal lebih kepada interaksi antara tubuh dan pikiran. Segmen ke-9, kapan konsumsi madu dan telur justru tidak dianjurkan. Buat sebagian orang, madu dan telur justru bisa menimbulkan masalah kalau dikonsumsi berlebihan. Misalnya, penderita diabetes harus hati-hati dengan madu karena kadar gulanya tinggi. Begitu juga telur, jika dikonsumsi mentah bisa menimbulkan resiko infeksi bakteri. Selain itu, jika seseorang memiliki kadar kolesterol tinggi, sebaiknya konsultasikan dulu sebelum mengonsumsi telur setiap hari. Kuncinya adalah keseimbangan, bukan berlebihan karena ingin hasil instan. Segmen ke-10, keseimbangan hidup adalah kunci. Kalau kita bicara tentang vitalitas dan gairah, tidak ada ramuan ajaib yang bisa langsung bekerja tanpa didukung pola hidup sehat. Madu dan telur boleh jadi membantu, tapi fondasinya tetap ada pada 1. Pola makan seimbang, 2. Tidur cukup, 3. Pengelolaan stres, 4. Olahraga rutin, dan 5. Tentu hubungan emosional yang sehat dengan pasangan. Karena gairah itu bukan hanya urusan fisik, tapi juga bagaimana pikiran dan hati kita bekerja selaras. Jadi, kalau tubuh dan hati sehat, gairah pun akan tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu mengandalkan mitos semata. Segmen 11, fakta ilmiah tentang kandungan madu dan telur. Kalau kita lihat dari sisi ilmiah, madu memang mengandung senyawa aktif seperti flavonoid dan fenolik yang bisa membantu melawan radikal bebas. Sementara telur kaya akan asam amino esensial, vitamin B, dan kolin yang penting untuk fungsi otak dan metabolisme. Jadi, kombinasi madu dan telur bukanlah ramuan ajaib, melainkan sumber nutrisi padat energi. Ketika tubuh mendapatkan gizi yang lengkap, tentu efeknya bisa dirasakan dalam bentuk stamina yang lebih baik. Namun, perlu diingat, efek ini bukan hanya pada vitalitas, tapi juga pada seluruh sistem tubuh, termasuk daya tahan dan fungsi otak. Segmen terakhir adalah pesan penutup. Jadi, teman-teman, setelah kita bahas panjang lebar dari berbagai sisi, mulai dari nutrisi, efek hormonal, hingga faktor psikologis, bisa kita simpulkan bahwa madu dan telur memang bisa membantu meningkatkan energi dan vitalitas, tapi bukan berarti itu obat ajaib. Kuncinya tetap ada pada pola hidup seimbang, cukup tidur, olahraga rutin, manajemen stres, dan tentunya hubungan yang sehat secara emosional. Karena gairah itu bukan hanya soal fisik, tapi juga bagaimana pikiran dan hati kita bekerja selaras. Jadi kalau tubuh dan pikiran tenang dan hati bahagia, maka tanpa ramuan pun tubuh kita akan terasa kuat dan bersemangat. Jadi jangan mudah percaya pada klaim instan yang menjanjikan hasil luar biasa dalam semalam. Ya, lebih baik kita pahami tubuh kita, rawat dengan baik, dan nikmati prosesnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga informasi ini bisa membuka wawasan kalian tentang cara menjaga stamina dan kesehatan dengan cara yang benar. Dan ingat, kalau mau mencoba konsumsi madu dan telur, pastikan sumbernya bersih dan aman. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu sayang sama tubuhmu sendiri, karena itu investasi jangka panjang paling berharga.